sebagian kalian akan jualan sebagian. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu kalau ada orang jual beli, itu orang lain tidak boleh untuk masuk, untuk nyalain jual beli itu. Saya jual beli dengan si A. Ketika jual beli dengan si A, sudah tawar menawar barang, atau jangan si B. Ini barang ini kalian tawar menawar barang apa? Misalnya kertas ini, dihargai 100.000. Masih tawar menawar, saya minta turun, ternyata yang itu hukum. Tidak minta tahu ada orang datang. Oh ini tak belinya 100.000. Ya tak bayar, itu tidak boleh. Lalu bagaimana? Hendaknya orang yang tawar menawar tadi menyelesaikan dulu tawar menawarnya, baru kemudian kita masuk. Atau mungkin sama-sama menjual, A dan B. Yang A, saya datang kepada si A, mau beli, gitu ya, mau beli kertas ini. Ini berapa ini? Ini 100.000. Tidak bisa kurang toh. Kertas koin ini diobong, terbakar, ditelur, apa namanya? Sudah puncak gitu ya, puncak. Masa cuma 100.000? Masa 100.000 hidup? Saya lalu ketika akhir tahun si B bilang, mas, beli pak, kilo kertasnya kodok takdol, terus tak mulai 95. Yang ini tidak boleh. Kenapa? Sebab saya belum selesai tawar-menawar dengan bagi yang betul-betul, bagi yang pedagang ini, perhatikan gitu ya. Kan biasanya itu kalau konsumen biasa kita ini pada wi alat ini, pada wi alat, wi mau buku alat, pada wi hari mati gitu, tak tidak boleh sampai dia selesai. Gitu, saya cuma terus mas ini dipanggil terus setelah selesai tawar-menawar dengan baik itu yang dijual, walaupun berhukum halal. Syaratnya tawar-menawar jual belinya harus selesai seperti kalau nanti kaitannya juga tentang hibah perempuan, kita tidak boleh menghibah kalau perempuan itu sudah dihibah oleh orang lain terlebih dahulu sampai hibah orang sampai nanti terjadi keputusan karena hibah orang yang pertama tadi dilanjutkan apakah tidak. Wa kunu ibadallahi ikhwana al-muslimu akul muslim. Jadilah kalian itu sebagaimana saudara kandung. Saudara kandung itu pasti akan saling melindungi, akan saling menolong. Orang Islam walaupun tidak ada hubungan jarak diminta oleh Rasulullah SAW supaya menganggap saudara-saudara iman yang lain itu sebagaimana saudara kandung. Memperlakukan saudara-saudara seiman sebagaimana dia memperlakukan saudara-saudara senasab. Setiap muslim, karena setiap muslim itu akul muslim, saudara muslim yang lain, maka la yazlimu. Tidak boleh untuk mendoliminya, mengambil haknya, mengambil milik saudara kita tanpa didolim. Baik secara terang-terangan, mungkin yang dinamakan rampok, atau secara sembunyi-sembunyi, mencuri, maling, nyopet, ataupun kosong. La yazlimu. Tidak boleh untuk mendoliminya. Kalau memang itu barang saudara kita mau minta. Kalau mau minta, karena Islam mengajarkan kita itu supaya infak, supaya kita ini menahan diri kita, tidak meminta barang orang lain. Tapi mintanya kemana? Mintanya kepada Allah Taala, bukan kepada orang lain. Kalau kita minta kepada Allah Taala akan pasti akan beri kita. Jadi kalau kita minta kepada orang lain, dulu almarhum salah seorang ustaz saya mengajarkan, kalau kamu minta kepada orang lain kamu harus siap. Orang minta itu harus siap untuk diterima dan harus siap untuk ditolak. Jangan kok kita minta kalau tidak diberi ngamuk-ngamuk. Tidak baik. Kalau orang minta itu konsekuensinya dua. Kalau minta kepada manusia itu konsekuensinya dua. Entah diterima, entah ditolak. Diterima ya syukur. Kalau ditolak jangan marah. Itu hak orang yang dimintai tolong. Wala yang dulu di sini artinya menggunakannya itu ketika kita lihat saudara kita dizolimi, saudara kita kena musibah, kemudian dia minta tolong kepada kita wajib untuk menolongnya. Kalau kita tidak menolongnya, kita dinamakan layak dulu. Kita dinamakan yang dulu. Kita dinamakan orang yang menghinakannya. Sebab itu saudara kita.
Dan tadi di depan sudah dikatakan ikhwan, bagaimana saudara kandung. Saudara kandung kita perlu pertolongan. Tidak kita beri, oh kita yang pengirangan, kita yang malu nanti. Kok sampai kita lihat ada misalnya ada kerabat kita, mungkin adik kita, kakak kita, paman kita, kok sampai kita minta ke jalan jadi pengemis, padahal kita punya kan harus kita ikut malu. Itu yang di sini ahli waris. Makanya di sini jangan sampai seperti ini. Karena disebutkan saudara Islam, iman itu sebagaimana kedudukan. Rasulullah memerintahkan kita untuk memperlakukan mereka sebagaimana saudara sekandung. Maka itu dilakukan. Kalau dia minta tolong, dibantu. Kalau dia merasa dizalimi, dibantu sebisa kita. Kalau tidak bisa ya kita laporkan. Kita minta tolong kepada orang lain yang kita yakin, kita sangka bisa menolong saudara kita itu. Wala yang hidup tidak boleh untuk membohonginya. Dan disampaikan bahwa itu termasuk dari dosa besar. Rasulullah SAW bersabda, "Ala ukhbirukum bi akbaril kabair, ala asyirku billah wal uququ walidain wa uququl walidain wa qawluz zur wa syahadatuz zur wa qawluz zur wa syahadatuz zur wa qawluz zur wa syahadatuz zur." Omong bohong itu sendiri dosa, maka kita tidak boleh karena bohong kepada terlebih-lebih lagi bohong kepada orang yang menjadi penanggung jawab kita, terlebih-lebih lagi tidak boleh. Jangankan bohong, tauriah itu sendiri haram dilakukan. Kita ngomong sesuatu kepada ustaz kita misalnya gitu ya, atau kalau yang anak kepada bapaknya, atau yang murid kepada gurunya, suatu ucapan yang memiliki dua artian, dua makna. Mungkin yang dimaksud A begini, yang dimaksud oleh pendengar seperti itu. Kayak tadi itu gitu. Matahari, bulan, bintang, kan jadinya matahari, bulan, bintang, pepohonan, dan Al-Quran. Semuanya ini menunjuk jadinya makhluk Allah Ta'ala. Ya, orang kalau tahu dia sudah ngerti itu maksudnya. Dia menunjuk jadinya itu makhluk Allah Ta'ala. Itu tauriah. Jadi ngomong sesuatu hal yang untuk menyembunyikan maksud yang dia mau. Tidak boleh. Hatta tauriah kalau itu kepada ulil amr, kepada orang-orang yang bertanggung jawab atas kita itu tidak boleh kita seperti itu. Harus. Kalau kepada itu boleh. Sehingga disebutkan di dalam hadis dalam riwayat Muslim, walau asma'u perkataan Ibnu Kulsum, walau asma'u dan Ibnu Kulsum belum pernah mendengar beliau yurafi fi syai', memberikan rukhsah, memberikan keringanan fi syai'in bima yaquluna, dari apa yang diucapkan oleh manusia illa fi salat, kecuali dalam 3 hal. Orang boleh bohong dalam 3 hal. Yang pertama al-harb, perang. Ngabisin musuh boleh. Yang tadinya sudah salah satunya tipu penipuan itu bukan hanya dalam hal omongan, perbuatan juga. Hanya sudah ibadah semua tapi karena mau perang disebutkan. Itu kelihatan yang maju itu para pemuda. Itu boleh. Lalu yang kedua, wal islah bainana, mendamaikan orang. Ada orang tadi, ada orang hijrah, saling butaan misalnya gitu ya. Kita ingin damaikannya dia tahu. A sama si B. Kita suatu ketika dengar ketika doa Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Terus kita datang kepada si B, tak ada si akal, si doa kalau ini dia memperhatikan kamu. Dia itu memintakan ampun untuk kamu. Yang dimaksud doanya kita Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat. Itu pada Islam kan bohong iya, cuma tujuannya untuk mendamaikan antara dua orang yang sedang kita beri. Lalu yang terakhir, wa haditsu rajuli imra'atahu wa haditsu mar'ati zawjaha. Kalau ini yang mau tahu keterangannya, kemarin Pak Ustaz sudah memberikan kesempatan yang mau tahu silakan tanya beliau gitu ya. Yang sudah nikah memberikan dengan. Lalu wala yahilu, tidak boleh orang muslim meremehkan muslim yang lain. At-taqwa hahuna, ketakwaan ada di dalam hati. Sehingga orang yang dohirnya berbuat soleh itu belum tentu
di dalam kita belum boleh untuk mengatakan dia orang yang bertakwa. Kita lihat saudara kita sholat hari semalam atau semalam tutup gitu ya. Orang yang bertakwa itu takwa itu yang tahu ukurannya Allah. Dia orang sholat, ya kita akui dia orang sholat. Apakah dia orang bertakwa? Belum, kita belum tahu. Semuanya itu merupakan